Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan proses bisnis dari aplikasi KAI Akses dengan menggunakan 4 pilar konsep OP. Simak videonya. Check it out! Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan program bisnis aplikasi KAI Akses. Untuk pertama, saya membuat 12 kelas dari aplikasi tersebut. Yang pertama ada kelas user, kedua ada kelas sign up, login, dan yang terakhir ada kelas utamanya yaitu kelas aplikasi KAI Akses. Untuk di kelas user sendiri saya menggunakan konsep OOP abstraction dan encapsulation. Abstraction sendiri itu dia menyingkat informasi yang pentingnya saja, dan untuk encapsulasi di sini ada private string email. Ini itu adalah atribut dari si kelas user. Nah, kenapa dia menggunakan private? Karena akan diakses dari atribut si emailnya aja. Selanjutnya ada public user, ini sebagai constructor. Terus ini ada public abstract void, itu dia kosong dan akan ditampilkan pada kelas turunan dari si kelas user ini sendiri. Terus terakhir ada public string get email, ini itu untuk mengembalikan atau menampilkan nilai atau email dari si kelas user. Selanjutnya ada kelas login. Di kelas login ini merupakan turunan atau subkelas dari user. Tandanya itu adalah extend. Dia juga menggunakan konsep encapsulation dengan phone number atau number telepon dan password bertipe string. Modifiernya itu private. Di sini ada public sign up, yaitu dia adalah konstruktor dari kelas sign up. Di sini ada super email, ini itu dia memanggil email dari kelas supernya atau subkelasnya, yaitu dari kelas utamanya gitu, dari yang tadi si kelas user itu sendiri. Terus di sini ada atribut yang tadi. Terus ini adalah kelas metode untuk memanggil display profile pada kelas sign up. Selanjutnya ada kelas login. Sama kayak kelas sign up, kelas login ini itu adalah kelas turunan dari user, ditandai dengan extend. Kelas login ini juga menggunakan konsep OOP encapsulation, yaitu modifiernya private, karena dia akan dipanggil hanya di kelas yang tersedia. Di sini ada atribut user credential dengan bertipe map. Dia itu untuk memanggil nilai email dan kata sandi terkait. Terus ada password, di sini bertipe string. Terus ada public login, ini sebagai constructor. Ini juga sama, dia akan memanggil email dari superclass, yaitu si kelas login. Terus di sini user credential itu diinisialisasi dengan hashmate. Dan di sini user credential itu memasukkan email dan kata sandinya. Jadi kalau misalkan mau masuk, dia tuh udah ada gitu. Jadi kalau misalkan bukan ini, nanti dia bakalan salah. Terus public void display, dia akan menampilkan di layar sama kayak kelas say up. Selanjutnya ada public boolean login. Ini itu constructor untuk
constructor untuk mengetahui dia itu bisa login atau enggak, email atau kata sandinya sesuai atau enggak. Terus ada kelas jadwal kereta. Ini untuk melihat jadwal kereta. Di sini si jadwal kereta itu menggunakan konsep OOP encapsulation. Terdapat 2 atribut bertipe string dan modifier-nya private. Terus ada public void info jadwal kereta, dia itu constructor dan nanti bisa ditampilkan di menu utamanya. Nah, di sini ada untuk nyari jadwal kereta, terus stasiunnya apa, terus tanggal berapa, terus ada jadwal keretanya tuh jamnya juga ada. Nanti dia bisa manggil stasiun asalnya, terus stasiun tujuannya dari mana ke mana. Terus ada jadwal kereta antar kota. Jadwal kereta antar kota ini menggunakan konsep inheritance dan polymorphism. Karena dia dicirikan dengan extend nih, public class jadwal KA antar kota, extend jadwal kereta. Jadi dia itu bakalan menggunakan metode atau atribut dari jadwal kereta. Nah, di sini juga ada override. Override itu buat mengubah nilai dari si superclass-nya. Jadi dia itu bisa mengubah nilai dari si superclass-nya, yaitu jadwal kereta. Nah, terus ada public void info jadwal, yaitu sebagai constructor. Dia juga nanti bisa ditampilkan di menu utama. Di sini itu ada berfungsi untuk pencarian jadwal antar kotanya. Bisa kita masukkan stasiun asal kayak tadi di kelas jadwal kereta. Terus juga di sini ditambahin harga sama jamnya. Selanjutnya ada jadwal KA lokal. KA lokal juga menggunakan konsep inheritance dan polymorphism. Ditandai dengan extend. Jadi si jadwal KA lokal ini dia subkelas dari kelas jadwal kereta. Ada override untuk mengubah nilai dari si superclass-nya. Untuk ininya sama kayak tadi di kelas jadwal kereta. Terus untuk override saya mengubah ininya, nama keretanya, harga sama jamnya. Terus ada kelas jenis kereta. Dia itu hanya menampilkan display jenis kereta, hanya menampilkan misal ada kereta jenis apa aja, yaitu ada ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Selanjutnya ada kelas pemesanan tiket. Nah, kelas pemesanan tiket ini dia menggunakan konsep OOP encapsulation. Nah, di sini ada berapa atribut ya? Ada lebih dari 1 atribut bertipe string, terus modifiernya protected. Nah, dia itu hanya jadi dipilih gitu sesuai dengan pemanggilannya. Jadi nggak bisa langsung dipanggil karena dia protected. Terus ada public void penumpang. Sini dia constructor, dia ada untuk nama, bisa memasukkan nama penumpang, ID penumpangnya, jenis kereta, stasiun asal, dan lain-lain. Terus ada public hitung harga. Public hitung harga itu buat menjumlahkan harganya. Dia nanti bisa dipanggil jadi method. Terus ada tampilkan pesan. Tampilkan pesan ini dia nanti bakalan menampilkan hasil inputan dari public void input penumpang. Terakhir ada total harga. Jadi dia tinggal menampilkan si total harganya. Selanjutnya ada kelas tiket antar kota. Nah, kelas tiket antar kota ini menggunakan konsep OOP inheritance dengan ditandai extend. Jadi kelas tiket antar kota ini turunan dari kelas pemesanan tiket. Jadi dia bakalan sama kayak si pemesanan tiket, cuma nanti dia itu
Di sini ya cuma nampilin harga aja. Terus ada kelas tiket KA lokal, dia juga sama menggunakan konsep OOP inheritance, tandanya dengan extend. Jadi kelas tiket KA lokal ini subkelas dari kelas pemesanan tiket. Sama kayak si kelas tiket antar kota, dia cuman bakal menampilkan harga dari si pemesanan tiket. Nah, di sini juga ada super input penumpang. Jadi dia bakal ngebaca input penumpang dari si super kelasnya, yaitu pemesanan tiket. Selanjutnya ada setelah pesan, tentunya kita harus bayar. Nah, di sini ada kelas pembayaran tiket. Kelas pembayaran tiket itu ada bayar tiket, void bayar tiket, void. Nah, di dalam sini tuh dibuat ada metode pembayarannya juga. Ada bayar tunai, transfer bank, sama e-wallet. Nanti ditampilkan. Selanjutnya ada kelas informasi KRL. Nah, di aplikasinya itu ada informasi KRL. Nah, di sini menggunakan konsep OOP encapsulation. Ada sama array juga. Terus ada atribut, daftar stasiun, daftar harga, daftar waktu, daftar tanggal. Dia bertipe string, terus ini daftar harga yang double, yang lainnya string dengan modifier private. Terus ada meta tampilkan informasi KRL. Dia nanti nampilin informasi KRL yang di sini dengan memasukkan daftar stasiunnya. Terus ada harga dan jadwal keberangkatan. Terus nanti ditampilkan keberangkatan, harga, waktu, sama tanggal. Terus ada kelas top up KIP. Dia menggunakan konsep OOP encapsulation. Ada atribut saldo KIP dengan modifiernya private. Terus di sini juga ada metode top up. Di sini ada pilihan metode pembayarannya. Bisa dilihat di layar ya. Terus terakhir menu utamanya yaitu aplikasi KAI Akses. Nah, si aplikasi kelas aplikasi KAI Akses ini untuk memanggil semua metode dari kelas-kelas yang sudah dibuat. Jadi di sini saya menggunakan algoritma prosedural. Itu ada if else, ada while. If else itu untuk nanti pilihan. Terus ada while itu untuk pilihan juga. Terus ada switch case. Ini dia untuk memilih menu. Mungkin saya coba tampilkan. Nah, ini tampilannya ya. Setelah di run, ini tampilannya selamat datang di KAI Akses. Terus kita pertama daftar akun dulu. Kita masukin email yang udah
yang sesuai sama tadi ada di kelas login. Nomor telepon bisa, kalau nomor telepon bisa apa aja. Terus kata sandinya juga harus yang sesuai. Berhasil daftar akun, terus kita disuruh pilih lagi. Setelah daftar, kita masukkan email yang sesuai. Masukkan kata sandi yang sesuai. Berhasil masuk. Lalu kita akan selanjutnya dihadapkan dengan menu pilihan. Pertama ada jadwal kereta api. Kita pilih mau jadwal kereta api apa. Bisa KA antar kota, pilih 1. Nah, menampilkan jadwal kereta antar kota, terus pencariannya stasiun asal, misal Bandung, Cikarang. Di sini ditampilkan kereta, jenis keretanya, harga, dan jamnya. Terus kedua kita lihat jenis kelas kereta api. Nah, di sini dia cuma menampilkan jenis keretanya aja, ada ekonomi, bisnis, sama eksekutif. Terus ketiga kita pesan tiket kereta lokal, nama penumpangnya siapa, misal Dinda. ID-nya itu sebenarnya nomor KTP ya, tapi di sini apa aja bisa 1, 2, 3, 4, 5. Terus jenis keretanya apa? Misal eksekutif, bisnis, atau ekonomi. Misal kita ekonomi biar murah, 1. Oke, stasiun asal Purwakarta. Stasiun tujuannya Cikampek. Tanggal berangkatnya 12 Juni 2023. Waktunya 9.00. Waktu tibanya 12.00. Jumlah penumpangnya 2. Harganya 4.000. Nah, di sini dia jadi langsung ditampilin nih dari yang kita inputin tadi. Langsung bakal keluar. Selanjutnya pesan udah, kita bayar. Nah, bayarnya itu kita tadi kan habis pesan kereta lokal, jadi kita pilih 2. Harga tiketnya 4.000. Nah, selanjutnya kita ke informasi KRL. Nah, di sini dia itu nampilin informasi KRL yang tadi tuh. Mungkin cukup sekian video pembahasan tentang proses bisnis aplikasi KAI Akses. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi